Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Luar biasa, kita kembali berada di minggu keempat di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 23 Oktober tahun 2022. Sungguh diberkatilah kita hari ini, karena hari ini adalah hari yang spesial dan luar biasa, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Karena itu siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah engkau harus mempersiapkan dirimu sebaik mungkin. Hormati hadirat Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu juga bagi hidupmu. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah hari ini, mari izinkan kembali Tuhan bicara terlebih dahulu kepada kita lewat pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 12 hari bersama Daniel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Judul renungan kita hari ini, teruslah beriman. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Mengapa pula orang benar mengalami penderitaan? Pertanyaan yang sering tak terjawab. Terkadang, kehidupan ini memang sulit untuk dipahami. Namun ingatlah, Tuhan dapat menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan yang mulia. Amin. Seringkali Tuhan menggunakan masa-masa sulit kita untuk memunculkan kebaikan. Kuncinya, kita harus terus beriman kepada Tuhan. Daniel adalah teladan dari orang yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel terbiasa berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Faktanya, kehidupan Daniel tidak mulus tanpa persoalan. Para pejabat tinggi dan para wakil raja berikhtiar menjatuhkan Daniel. Dihasutnya raja untuk mengeluarkan surat perintah yang merugikan Daniel. Sebab mempertahankan iman, Daniel yang tak bersalah harus berhadapan dengan sekumpulan singa. Namun Tuhan melindungi Daniel. Mulut singa-singa terkatup di hadapannya. Kepada Daniel, raja memberikan kedudukan tinggi. Pula melalui peristiwa tersebut, nama Allah ditinggikan di atas Babel, negeri para penyembah berhala itu. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah hal ini baik-baik, bahwa dalam kehidupan ini, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Penderitaan dapat muncul, pula rasa sakit mungkin tidak terelakkan. Namun bersama Tuhan, kita tidak perlu merasa takut ataupun gentar. Seperti Daniel, teruslah beriman kepada Tuhan. Kasih Tuhan menaungi diri kita sehingga kita kuat dan mampu menanggung segala perkara. Kuasa Tuhan menolong, mengubahkan rasa sakit serta penderitaan menjadi kebaikan dan keuntungan bagi kita. Amin. Allah kita tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Yang meskipun kadang-kadang kita seperti telur di ujung tanduk, tapi Tuhan ada di sana untuk mengangkat kita sehingga kita tidak terjatuh dan tergeletak. Hanya berimanlah terus kepada Tuhan situasi berat yang terjadi di dalam dirimu. Buktikan itu dengan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Siapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Para pelayan Tuhan, mari mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh. Sebab kita tahu Tuhan telah menolong kita meskipun saat ini belum terlihat pertolongan itu. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membuktikan kalau Dia Allah yang sanggup menolong kita. Karena itu, hari yang spesial ini, datanglah dengan bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya Dia adalah Allah yang patut diandalkan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dengan api firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kemana dan dimanapun kita pergi, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan akan datang ke gereja. Perjalananmu dari rumah sampai rumah Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan melindungi. Bahkan mungkin setelah ibadah, ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan. Di sana pun kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.